Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya DN Khairina Putri dari Universitas Hamdan Wadi, Prodi Pendidikan Matematika semester 3. Berbicara tentang matematika, teman-teman tahu nggak sih kalau matematika itu sudah ada di dalam kehidupan kita sehari-hari? Contohnya saja di saat kita sedang berbelanja, di sana pasti ada yang namanya perhitungan. Nah, berapa yang harus kita bayar dan berapa jumlah kembalian yang harus kita terima. Nah, itu termasuk matematika. Contoh lainnya, di saat kita sedang bepergian, pasti kita sudah mengetahui jarak tempuh yang harus kita lewati dan berapa sih bensin yang harus kita isi. Nah, itu juga matematika, teman-teman. Nah, pertanyaan di sini, apa sih kaitan matematika di dalam Islam? Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang integrasi matematika dalam nilai Islam. Di sini saya mengambil 3 konsep untuk nilai Islam, yaitu konsep yang pertama ada konsep vektor, konsep perkalian, dan konsep pembagian. Kita langsung saja pada konsep yang pertama, yakni konsep vektor. Nah, teman-teman tahu nggak sih konsep vektor itu apa? Nah, mungkin bagi kalian yang sudah berkutat di dalam dunia editing, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan namanya vektor. Namun, di dalam dunia matematika, vektor itu didefinisikan sebagai suatu besaran yang memiliki titik pangkal dan arah. Dalam konsep matematika, vektor itu digambarkan sebagai berikut. Nah, konsep ini mempunyai 3 karakteristik. Yang pertama, mempunyai titik pangkal, terus memiliki besaran dan arah. Nah, lalu apa yang bisa kita pelajari dari konsep vektor tersebut? Nah, ada 3 hal yang bisa kita pelajari, yakni kita harus mempunyai niat yang kuat, dalam hal ini dilambangkan dengan titik pangkal. Nah, yang kedua, kita harus mempunyai tujuan yang jelas atau arah yang jelas. Nah, yang ketiga, kita harus mempunyai rasa kerja keras dalam mewujudkan niat dan tujuan yang sudah kita tentuin tersebut. Nah, teman-teman, niat saja itu tidak cukup untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Kita harus mempunyai tujuan dan mempunyai rasa kerja keras dalam mewujudkan apa yang kita mau itu. Nah, mungkin itu aja nilai-nilai yang ada di dalam vektor. Kita lanjut ke dalam konsep yang kedua, yaitu perkalian. Nah, konsep perkalian yang sudah sering kita ketemu itu seperti positif dikali positif hasilnya positif, negatif dikalikan positif hasilnya negatif, positif dikalikan negatif hasilnya negatif, dan negatif dikalikan negatif hasilnya adalah positif. Jadi banyak teman-teman yang tidak mengetahui bahwa di dalam konsep perkalian ini terdapat nilai-nilai kejujuran atau sifat-sifat sidik. Contohnya aja, misalnya jika positif dikalikan positif hasilnya positif, maka jika sesuatu yang benar lalu kita katakan itu benar, maka insya Allah kita akan berada di jalan yang benar. Namun sebaliknya, jika sesuatu itu salah lalu kita katakan itu benar, maka kita akan berada di jalan yang salah. Sama halnya dengan ada sesuatu yang benar lalu kita katakan itu salah, maka kita juga akan berada di jalan yang salah. Namun kemudian jika ada sesuatu yang salah lalu kita katakan hal itu salah, maka insya Allah kita akan berada di dalam jalan atau jalur yang benar. Nah, mungkin teman-teman itu aja nilai yang dapat kita ambil dari konsep perkalian ini. Nah, kita lanjut ke konsep yang ketiga, yaitu konsep pembagian. Sebelum itu saya mempunyai bilangan pecahan.
Ya, ini ada 1 per 1, 1 per 10, 1 per 100, 1 per 1000, dan seterusnya. Lalu bilangan terbesar dan terkecil dari bilangan tersebut adalah nilai yang terbesar adalah nilai 1 per 1. Dan semakin besar penyebutnya atau angka yang di bawahnya, maka semakin kecillah nilainya. Lalu, apa sih yang kita bisa pelajari dari konsep tersebut? Ya, teman-teman tahu bahwa Allah itu Maha Esa atau Maha Satu. Jadi, tinggal hamba-hambanya yang memilih ingin menjadi angka terbesar yang identik dengan sifat angkuh, sombong, serakah, merasa dirinya paling benar, dan merasa dirinya paling pintar, atau menjadi angka terendah yang identik dengan sifat yang rendah hati dan selalu berserah diri kepada Allah. Nah, di dalam matematika, nilai yang terbesar itu diidentikan dengan tak terhingga. Sama halnya nilai yang terbesar itu tak terhingga. Jadi 1 per tak terhingga itu nilainya adalah 0. Jadi begitulah Allah sekiranya melihat hamba-hambanya yang bernilai besar atau yang bersifat angkuh itu adalah 0. Nah, begitupun sebaliknya jika kita memilih angka terendah atau dalam matematikanya itu nilai terendah itu sama dengan 0. Maka 1 per 0 itu hasilnya adalah tidak terdefinisi. Maka begitulah sekiranya Allah itu memandang hambanya yang selalu berserah diri kepadanya dan pasrah, nilainya itu tak ternilai, teman-teman. Nah, mungkin itu sekiranya nilai-nilai yang ada di dalam konsep pembagian ini. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari integrasi matematika dalam nilai Islam yang terdapat 3 konsep tadi, yaitu ada vektor, perkalian, dan pembagian. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.